Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun saudara berada, mari kita kembali ke teks yang kita baca tadi di Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Saya hanya baca ayat 25 dan 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Yesus, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Kata kurang percaya terjemahan bagus. Beriman yang kecil, a little faith. Nah, tema teks hari ini atau tema saya hari ini adalah Yesus meredakan angin badai. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, penulis kisah ini adalah Matius sendiri. Dia mengisahkan mengenai pengalaman daripada murid-murid bersama Yesus pada waktu mereka sedang menyeberang Danau Galilea dengan sebuah perahu. Yesus menyeberang karena dia telah menyelesaikan, atau bukan menyelesaikan, artinya dia telah melayani orang-orang Israel dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa yang lain, berkeliling melayani umat Israel. Dia menyembuhkan mereka yang sakit. Anda bisa bayangkan, Yesus pasti capek ya bersama muridnya. Maka itu mereka mengambil perahu mau menyeberang ke seberang sana. Artinya dari Galilea menyeberang ke seberang sana ya. Yesus tertidur. Kenapa bisa tertidur? Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus adalah manusia sejati seperti kita, bisa capek, ya bisa lelah, bisa haus, bisa lapar. Nah, itu dia tertidur dan murid-murid harus mendayung perahu untuk menyeberang. Tapi di sini dikisahkan bahwa sekonyong-konyong ya bahasa TB, atau tiba-tiba mengamuklah angin ribut atau katakan angin badai. Kalau King James pakai itu a great tempest. Di Markus mengatakan ada a great storm. Kalau saudara lagi di Lukas a storm of wind. Jadi bisa kita simpulkan adalah ini angin besar ya, angin badai yang mengamuk di danau ini. Tentu murid-murid ini begitu takut ya, karena angin badai besar itu menghempas perahu dan air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Mereka bisa tenggelam dan hampir mau tenggelam. Mereka coba berusaha supaya perahunya bisa aman ya, tapi nyatanya tidak. Akhirnya mereka bilang, panggil Yesus bangun. Akhirnya mereka panggil Yesus, saudara bisa lihat ya di dalam ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Akhirnya Tuhan Yesus bangun dan mengatakan kepada mereka di ayat yang ke-26, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. A little faith ya kalau cuma King James ya. Karena kamu iman yang kecil gitu. Kenapa kamu takut? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Di dunia ini kalau kita lihat berita-berita di TV, sering ada terjadi angin besar ya. Angin taufan, kalau kita di timur mengatakan angin taufan, typhoon ya, bahasanya dari aslinya typhoon yang sedang melanda Taiwan, melanda Cina, melanda Hong Kong dan sebagainya, dan Jepang ya. Atau Filipina juga pernah dilanda angin-angin besar yang dari timur itu disebut typhoon.
ya taufan. Di bahasa ini taufan itu ya, ini gede gitu. Saya masih ingat pada waktu kita pergi ke Hong Kong 2015 mengikuti acara resepsi anak meme saya di Hong Kong, itu masih ada sudah diberitahu itu akan typhoon sudah mau masuk ke daerah Hong Kong China itu. Nah, mereka sudah siap-siap ini. Nah, juga maskapai juga siap-siap ini. Ini kalau bisa terjadi typhoon ini tidak akan terbang. Tapi pada waktu hari itu kami ingin terbang dari Hong Kong ke Malaysia, ini sudah was-was kita ini. Tapi akhirnya puji Tuhan ya, pada waktu itu kami naik Air Asia dan bisa terbang ke Malaysia. Dan sudah tunda hampir 1 jam gitu kami. Akhirnya kami terbang. Sampai pesawat kami tiba di daerah, artinya di wilayahnya mau masuk ke Malaysia, itu typhoon sudah masuk ke Hong Kong dan semua penerbangan itu sudah ditunda. Tunda hanya 2 hari atau berapa hari itu. Tidak boleh terbang pun. Oh, kami pas sampai mendarat di Malaysia, kami sudah dengar berita typhoon sudah melanda Hong Kong. Semua penerbangan ditunda. Dan kami puji Tuhan, telat 1 hari mau terbang dari Malaysia ke Jakarta, kami begitu tergesa-gesa keluar dari pesawat. Kenapa? Hanya tinggal beberapa menit lagi, itu pesawat AirAsia akan terbang ke Jakarta. Dan puji Tuhan, saya, mama saya, adik saya, dan kita 5 orang, cepat kita lari. Sampai kita masuk ke pintunya, dan kita masuk ke boarding ke pesawat itu. Aduh, hati kami sudah hidup ya. Kalau misalnya telat sedikit lagi, kami harus tunggu pesawat yang lain atau kami sudah tidak bisa terbang gitu. Nah, itu pengalaman kami ya mengenai typhoon itu, sangat menakutkan. Memang sekarang kita di Indonesia atau Indonesia di dunia ini punya alat teknologi yang canggih ya, bisa mendeteksi di mana typhoon akan berada dan melewati daerah mana, kan begitu. Karena apa? Punya alat teknologi. Kalau zaman dulu kita hanya melihat, oh ini awan gelap ini akan terjadi apa? Akan terjadi angin apa gitu kan? Tapi kita tidak tahu dia mau arah kemana, mau kembang kemana. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini typhoon atau angin besar yang sangat menakutkan setiap negara ya. Seperti di Amerika pernah terjadi angin-angin besar yang luar biasa yang menghancurkan ribuan rumah ya, apalagi ada namanya itu angin apa ya, tahu apa angin putar-putar itu namanya apa ya, tornado ya namanya tornado. Ini walau menakutkan lagi tornado. Nah, oke, kita kembali ke teks ini. Apa yang terjadi ya, peristiwa terjadi ini adalah angin topan yang melanda perahu murid-muridnya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini adalah satu gambaran pelajaran yang bisa diaplikasikan dengan kita, bahwa dalam hidup kita ini bisa terjadi ya, angin besar. Angin besar bisa terjadi adalah hal-hal yang bisa menakutkan kita ya, bukan hanya angin besar, tetapi juga masalah-masalah kehidupan kita bisa dilanda oleh permasalahan, problema hidup dalam hidup kita sehari-hari. Itu bisa kita alami. Kenapa? Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tentu ada maksud daripada Tuhan kan? Ya, kadang-kadang hidup kita bisa mengalami kesusahan, bisa mengalami ya problema. Ya, Pak Fran bisa mengalami ada apa prostat, ada batu kan, sangat kita khawatir kan. Ada orang yang lebih mengerikan lagi ya, tiba-tiba dia kena kanker gitu. Ada itu semua punya semua temannya, orang yang sehat-sehat semua sehat kan sana, tapi waktu dicek kok kamu itu ada kanker, dia juga kanker. Nah, ini seperti angin badai yang siang bolong gitu ya, menempa kita ya menakutkan kita begitu. Nah, saudara, nah, apa tujuan kan? Itu kadang-kadang Tuhan mengizinkan terjadi. Nah, maksud tujuan apa? Khususnya kepada kita orang-orang yang percaya, ya gitu. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Tentu ada maksud yang baik kepada kita.
saudara-saudara, supaya kita orang-orang percaya, bukan hanya katanya percaya Yesus semuanya sukses, percaya Tuhan Yesus semuanya oke-oke, nggak ada apa-apa, tidak juga kan? Ya kan? Tapi percaya Tuhan Yesus itu memang ya, Tuhan izinkan ada hal-hal bisa menimpa kehidupan kita sehari-hari dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat dari pelayanan Yesus dengan muridnya ya, mereka ini kan melayani sudah capek, ya mau nyebrang ke sana, tapi menghadapi gelombang besar itu, ya. Nah, murid-murid berusaha untuk mengatasinya, tapi tidak mampu. Tapi Yesus bangun untuk menghadiri semua itu. Saya punya pengalaman lagi ya, dalam pelayanan selama hampir 12 tahun di gereja lama saya melayani Tuhan. Saya diangkat menjadi sekretaris sinodal dan juga memegang bagian misi gitu ya. Nah, selama 10 tahun ya saya pegang misi ini, saya tiap tahun saya pergi ke daerah, ke kampung-kampung melayani, ya melayani itu gereja yang dibangun di daerah yang terpencil, di daerah yang belum ada gereja, kita coba bangun gereja di sana, dan juga jalannya belum ada, jalannya setapak saja. Ya, ada yang jalan bisa naik ojek, ada yang jalan nggak bisa, kita harus jalan kaki. Selama hampir 10 tahun saya menjelajah Kalimantan, Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Timur. Dan kita harus pergi masuk ke kampung-kampung. Ada yang kampung bisa kita hanya bisa pakai ojek. Nah, masih bersyukur kita bisa naik ojek, gitu lah, bawa barang kita. Dan juga ada tempat yang baru, ojek nggak bisa masuk karena nggak ada jalan dan jalannya rusak. Kita harus jalan kaki. Anda kan pernah sekali ikut jalan kaki ya, masuk ke dari satu daerah itu harus jalan kaki karena jalannya baru bisa baru buka itu jalannya becek, motor nggak bisa lewat gitu ya. Kita harus bawa barang kita jalan, melewati hutan dan sebagainya. Kita melayani Tuhan. Nah, tapi puji Tuhan saudara ya, dalam pelayanan saya bisa naik pesawat dari Jakarta ke Kalimantan. Kita masih dari airport masuk kampung masih bisa naik kendaraan beberapa. Sampai di kampung kecil lagi kita masih bisa naik ojek lagi, naik ojek. Dan ada daerah tertentu kita nggak bisa pakai ojek, harus jalan kaki. Tapi selama pelayanan tidak pernah mengalami hal-hal yang menakutkan, tidak pernah mengalami namanya angin badai. Tapi hujan ada, banjir ada, kita lewati. Kalau ada banjir, ya kita naik perahu, kan? Masih aman gitu loh. Kan sampai di kampung kita masih bisa tidur. Tidurnya bukan di ranjang ya, tidak ada ranjang. Tapi kita tidur itu di gedung gereja. Di gedung gereja nggak ada kasur. Kita susun kursi ya, satu persatu kita bisa baring. Hanya pakai sarung, ya pakai selimut jadi sarung gitu ya. Kita bisa tidur di gereja gitu. Ya, itu pengalaman kita. Tapi tidak pernah ketemu binatang buas, tidak pernah ketemu namanya ular dan sebagainya. Tidak pernah ketemunya. Tapi kami sangat bahagia, senang. Karena kami dalam pelayanan yang begitu susah, tapi kami senang bisa melayani anak-anak, bisa melayani jemaat pada malam hari mengadakan KKR. Kami senang, kami sangat bahagia bisa melayani dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, murid-murid ini coba mengatasi masalah ya, tapi mereka tidak bisa. Kenapa? Memang tidak mampu mengatasinya. Nah, bagaimana kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang mendapatkan problema, masalah, badai-badai kecil yang kita hadapi, bagaimana kita menyikapi badai-badai dalam kehidupan kita? Oke, yang pertama, mari kita lihat yang pertama ya. Yang pertama, murid-murid betul. Ya, mereka waktu mengalami masalah, mereka Yesus yang tertidur ini harus kita bangun. Kita harus minta Tuhan Yesus yang mengatasi. Nah, di sini ada satu hal yang perlu kita lihat bahwa murid-murid sekarang berpaling kepada Tuhan Yesus. Fokusnya kepada Yesus. Kenapa? Karena selama dalam pelayanan, ya, mereka itu sudah banyak melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, saudara. Kalau saudara lihat pasal 8 ini ya, banyak mujizat yang Yesus lakukan. Ya, coba saudara perhatikan di pasal yang ke-8 ya.
Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Ya. Yesus menyembuhkan seorang hamba perwira di ayat yang kelima, ya kan? Kemudian lagi Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan sebagainya ya. Nah, setelah itu kemudian Yesus naik perahu menyeberang Danau Galilea. Mereka menghadapi angin badai. Nah, saudara, mereka tidak mampu mengatasi itu. Nah, yang pertama kita, saudara, dalam hidup kita ini, jika kita mengalami masalah problema, fokus kita hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesuslah yang bisa mengatasi masalah itu, yang membantu kita untuk mengatasi masalah itu. Nah, kemarin kita sudah menyanyi satu pujian ya, atau kita sudah mendengar khotbah mengenai His name is wonderful. Nama Yesus ajaib. Ada satu pujian kan, His name is wonderful. His name is wonderful. His name is wonderful. Jesus my Lord. He is the mighty King, ya. He's mighty King and the master of everything. The master of everything. Apa itu master of everything? Artinya dia adalah Tuhan mengatasi semua masalah. Yesus, He is the master of everything. Yes, kita mengatakan dia yang akan menolong kita, dia yang akan membantu kita mengatasinya. Seperti yang pujian kita nyanyi tadi kan, kalau badai menghempas perahu, apa yang harus kita lakukan? Ku pandang pada Yesus Tuhan dan berseru, ku memanggil Yesus juru selamatku. Dan Yesus berkata, aku menyertai kamu. Oh ya, saudara-saudara, betul saudara. Saudara, saya punya pengalaman waktu saya COVID, ya. Saya tidak tahu itu COVID. Saya kena itu GERD itu naik itu sampai saya muntah, nggak lagi muntah sampai rasanya sudah mau mati gitu. Saya bilang, Neten, bawa papa ke rumah sakit. Sampai di mobil itu, saya sudah rasa lama mau mati. Apa yang aku lakukan? Aku hanya berseru, Tuhan Yesus, tolonglah saya. Itu yang saya bisa aja. Akhirnya sepanjang jalan muntah, tidak ada yang mau ada sesuatu muntah lagi, nggak ada lagi dalam perut. Itu saya merasa rasanya sudah mau pingsan, rasanya mau mati gitu kita mengatakan. Sampai di rumah sakit, ditolong, ya puji Tuhan. Akhirnya ketanya dokter, nggak bisa langsung masuk, yuk harus cek, dicek. Anda kena COVID, hati saya langsung down sekali. Udah saya terima apa adanya. Tidak ada kamar. Tunggu. Satu malam saya tunggu. Kemudian baru dokter bilang ada kamar. Hati saya senang sudah bisa dirawat di kamar. Nah, itu yang bisa saya lakukan. Saya hanya berseru, Tuhan Yesus, tolonglah saya. Jadi saudara, fokus pandangan kita sebagai orang percaya hanya kepada Tuhan kita. Yesus Kristus, dia yang akan menolong. Dia adalah objek sebenarnya. Iman kita hanya kepada Dia lah kita berserah. Hanya kepada Dia lah kita berharap. Nah, iman Anda, iman saya harus objeknya adalah kepada Yesus, bukan kepada siapa-siapa. Nah, bukankah di Ibrani 11 mengatakan dia adalah, bukan Ibrani 11 ya, Ibrani 12 mengatakan Yesus adalah pemimpin iman kita menuju kepada kesempurnaan. Kalau terjemahan King James-nya, looking unto Jesus the authors and the finishers of our faith. Oh yes, dialah pemimpin kita, iman kita, dan dialah yang menyempurnakan iman kita, Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana kita menyikapi badai-badai kehidupan kita? Yang kedua, di sini mengatakan, ya, murid-murid coba berusaha tapi tidak mampu. Nah, ayat firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 mengatakan, ya, janganlah kita mengandalkan manusia, mengandalkan siapa saja. Jangan engkau mengandalkan. Dalam arti, jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan berharap kepada manusia. Atau siapa saja. Jangan engkau mengharap. Yeremia 17 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan
Dan diberkatilah orang yang mengandalkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat Yeremia ya. Yeremia 17. Ini ayat yang bagus yang perlu kita hafal. Yeremia 17. Saudara perhatikan di Yeremia 17. Ayat yang ketujuh, mari kita baca. Ayat yang kelima yang kita baca ya. Beginilah firman Tuhan. Tertutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merapatnya akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Oh ya, puji Tuhan. Jadi murid-murid ini hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kita binasa. Tapi ada kata lagi. Kenapa kamu takut? Kamu yang beriman kecil. Saudara, memang kadang-kadang kita bisa menghadapi situasi, kondisi, keadaan. Kadang-kadang kita merasa namanya apa istilahnya iman yang kecil ya menghadapi segala hal ya. Memang kita selalu berkata Tuhan tolonglah saya dan kuatkanlah iman saya. Nah kemudian yang ketiga saudara-saudara, bagaimana kita mengatasi ini? Nah firman Tuhan mengingatkan kita ya, menasihat kita ya di 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita lihat di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saudara akan menemukan ayat ini. Saudara juga akan menemukan ayat ini di Mazmur 55. Coba kita lihat, kita kembali ke 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, Dia Yesus yang memelihara kamu. Kalau saudara baca di Mazmur 55 ayat ketiga juga ayatnya hampir sama. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu kepada. Sudah memang, saudara. Kadang-kadang dalam hidup ini kita kan bisa komplain ya, kadang-kadang kita komplain kepada Tuhan ya. Kenapa kita mengalami masalah? Kenapa kita menghadapi problema ya? Ya tentu semua maksudnya ada baiknya pada kita ya. Kalau kita baca di dalam Yakobus ayat pasal pertama, coba mari kita lihat. Yakobus pasal yang pertama. Apa yang Yakobus menasihati kepada kita ya? Mari kita lihat Yakobus pasal yang pertama ya. Mari kita baca ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita sakit? Bagaimana kita bisa bahagia kalau kita mengalami problema? Sulit ya? Oke. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Oh, ini maksudnya ya, supaya kita itu diuji. Supaya uji apa? Supaya tekun. Tekun itu bisa diartikan juga sabar, ya, patient. Kalau orang sakit, supaya mau sembuh itu gimana? Dia harus dipasienkan, diopname di rumah sakit. Harus tenang, duduk patient, sabar. Saya masuk rumah sakit kena COVID kan, supaya saya di situ, namanya patient itu orang sakit kan, supaya perlu kesabaran, menunggu kesembuhan. Kamu sabar, supaya melalui proses itu saya bisa sembuh. Ketekunan itu, ya kan? Ya, supaya ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah yang matang itu perfect, istilahnya matang ya. Dan kamu menjadi sempurna, tidak kekurangan sesuatu. Nah, kalau kita bandingkan ayat ini ya dengan Roma 5 pasal 3, ini hampir sama pengertian pemahamannya. Coba kita lihat.
Roma 5, mari kita lihat Roma 5 ayat 3 dan 4 mengatakan, ini Paulus yang menulis ya, Paulus yang mengatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kok saudara, Paulus kok bisa bermegah dalam kesengsaraan? Ya, siapa yang bisa bermegah dalam kesengsaraan? Bisa masih bisa punya apa namanya kekuatan? Paulus ini mengatakan ayat ini jelas ya, malah bermegah loh dalam kesengsaraan kita. Kenapa? Kita tahu, kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, passion, gitu ya. Dan ketekunan juga apa? Tahan uji, kuat uji ya. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kita tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Puji Tuhan. Itu pengharapan orang percaya. Kenapa orang-orang Kristen mula-mula itu mereka begitu kuat tahan menghadapi penganiayaan sampai ada yang mati dibunuh supaya tapi mereka tetap ya mundur dari iman mereka. Mereka kuat menghadapi semua itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan apa? Ketekunan, ketekunan menimbulkan apa? Ya kan? Kesempurnaan itu dan pengharapan di dalam Yesus. Karena janji Yesus adalah janji yang bisa kita andalkan dan kita harapkan hanya kepada Dia. Nah, saudara, itu ada satu petani di Amerika ya. Dia punya lumbung untuk menyimpan semua hasil-hasil pertaniannya. Terus di lumbungnya itu dia ada memasang satu namanya tanda itu ya angin ya. Ditulis di atas lumbungnya ini, God is love. Jadi semua teman-temannya heran loh. Lu kenapa tulis di tanda itu, petunjuk angin itu, ditulis God is love. Jadi tiap hari itu kan ditiup angin ya tiup angin ya. Jadi dia bilang begini ya. Ditanya teman-temannya, ini mengingatkan saya Allah itu adalah kasih. Pada saat angin selatan bertiup yang menyejukkan dan lembut membawa hujan berkat, Allah adalah kasih katanya. Saat angin utara bertiup, pencobaan yang tinggi menerpa Anda, itu salju ya. Allah adalah kasih. Saat angin barat, nah biasanya angin barat itu angin gelombang besar ya. Angin barat bertiup keras menerpa Anda dengan maksud menghajar. Allah adalah kasih. Saat angin timur bertiup mengancam dan menyapu semua yang Anda miliki, Allah adalah kasih. Nah ini angin timur biasanya typhoon. Nah, ini yang benar. Taiwan, Jepang, Filipina, masuk ke darat Hong Kong dan China, itu angin yang kita dari timur. Angin yang sangat menakutkan. Tapi dia mengatakan, God is love. Petunjuk yang indah, mengingatkan kita orang percaya. Angin apa yang menerbang kita? Angin mungkin dari selatan. Biasanya angin selatan dari Australia masuk ke Indonesia itu anginnya lebih enak dingin. Sampai ke Bali bisa rasakan itu. Angin selatan. God is love. Angin utara, oke, salju masuk dan sebagainya. God is love. Angin barat, tetap God is love. Angin timur yang menakutkan. But God is love. Tetap Allah itu adalah kasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita simpulkan bahwa setiap orang percaya, apalagi orang dunia ini pasti akan mengalami angin-angin badai yang besar. Apakah itu bencana, apakah itu kesusahan-kesusahan yang lain? Yes. Tapi bagi orang percaya, kita yang ada di dalamnya juga kena dampaknya. Memang kita punya kekhawatiran, yes. Kadang-kadang kita merasa khawatir, kita merasa iman kita kecil di hadapan Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, jika kita ingat kasih Tuhan melalui Kristus, dialah yang mengasihi kita, yang dia menebus kita. Dia yang menebus kita dari itu kasih yang besar dan yang memberikan kita pengharapan di dalam Yesus bahwa sekalipun jika saya mengalami musibah apapun mungkin meninggal ya, tapi saudara kita percaya bahwa jiwa kita itu selamat. Nah, ini yang paling penting yang diutamakan.
Ya, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kesusahan, dalam penderitaan yang Tuhan izinkan ya, untuk mendidik kita supaya kita ditempa iman kita semakin hari semakin kuat. Untuk apa? Mungkin untuk mempersiapkan diri kita masuk ke masalah-masalah yang lebih besar nanti. Saudara, Pak Presiden selalu mengatakan dunia ini tidak baik-baik. Dia mengharapkan presiden yang akan datang harus membangun satu proyek besar untuk pangan kan, kalau tidak salah yang terakhir. Nah, dia ngomongnya di Partai PDIP mengatakan bahwa ini presiden yang baru, coba harus mengutamakan itu. Kita harus punya namanya apa? Mempersiapkan negara kita supaya swasembada. Kenapa? Karena negara-negara itu masalah pangan, ya? Apalagi perang terjadi ya, kita perang dunia ini kan membuat negara-negara miskin itu kan kekurangan pangan ya, mau beli gandum dari Ukraina dan Rusia itu kan di stop sekarang. Banyak negara-negara katanya sudah stop tidak mengimpor pangan. Kita bisa bayangkan. Memang ada satu penafsir, ya dokter saya di Singapura mengatakan, nanti dunia itu kalau mau berperang tidak perlu pakai bom atom. Kita memberhentikan aja kiriman pangan manusia akan jadi masalah besar. Baru sekarang kita ingat apa yang dikatakan, ada benarnya juga ya. Kalau pangan di stop oleh negara yang punya pangan, negara lain akan saudara yang suka-suka. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus berjanji kepada kita. Dia menyertai kita, orang-orang yang dia menyertai kita. Dia akan memelihara kita. Itu adalah janji. Nah, itu yang harus kita imani. Itu yang harus kita percaya, yakini. Saudara-saudara ya, jika ada badai-badai kehidupan melanda kita, fokus kita, pandangan kita, jangan lihat kiri dan kanan. Semua orang akan mengecewa kita. Tapi kita hanya melihat Yesus adalah sandaran kita. Ya, yang kedua saudara-saudara, kita jangan mengandalkan diri kita juga. Jangan mengandalkan diri. Dan yang ketiga adalah kita serahkan. Istilahnya casting all you care upon him, all he care for you. Mari kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, karena Dia yang peduli pada saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita senantiasa hanya berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Mari kita berdoa.